Paul is dead, atau yang artinya Paul sudah mati. Terus kalau Paul mati, emangnya apa hubungannya sama urban legend? The Paul is dead hoax is one of the strangest stories. Quoting it backwards, so when it's played forward, there you go. Oke, halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu urban legend di meme iceberg ini, yaitu tentang Paul is dead. Di video sebelumnya kita udah membahas urban legend Men in Black, yaitu urban legend yang berkaitan dengan alien. Buat yang belum nonton, kalian bisa klik aja card yang ada di atas ini. Atau kalian bisa cek aja di playlist urban legend meme iceberg. Oke? Nah, narasi dari urban legend Paul is dead ini adalah tentang kematian sosok orang terkenal yang dirahasiakan. Dan secara diam-diam, orang tersebut digantikan oleh orang yang sangat mirip dengannya. Dan urban legend kali ini berkaitan dengan beberapa teori-teori konspirasi. Jadi antara urban legend dan teori konspirasi itu sangat dekat. Seperti apa narasinya? Simak terus. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu nama Paul di sini itu orangnya yang mana? Paul yang dimaksud di urban legend ini adalah Paul McCartney, yang merupakan salah satu personil dari grup band rock The Beatles. The Beatles ini adalah grup band yang populer banget. Bisa dibilang grup band tersukses secara komersial, mendapat banyak pujian di dalam dunia musik dan memiliki pengaruh yang besar juga di dalam perkembangan dunia musik. Yang berarti Paul di sini adalah orang yang terkenal. Nah, narasi urban legendnya mengatakan kalau Paul yang sebenarnya itu telah mati akibat kecelakaan mobil pada tanggal 9 November tahun 1966. Ingat terus tanggal ini ya cuy, karena ini penting buat pembahasan berikutnya nanti. Ingat, tanggal 9 bulan 11 tahun 66. Nah, supaya para fansnya tidak merasakan kesedihan ataupun rasa sakit akibat kehilangan Paul, idola mereka, anggota-anggota The Beatles yang lain berusaha untuk menutupi tragedi tersebut dengan cara menggantikan Paul dengan orang yang sangat mirip dengannya. Dari yang aku baca ada juga alasan yang lain. Jadi karena The Beatles ini kehilangan Paul, anggota-anggota yang lain itu takut kehilangan popularitasnya. Jadi untuk mempertahankan popularitas The Beatles, mereka menutupi kematian Paul. Dibantu oleh MI5 atau bisa kita bilang pihak militer, The Beatles membuat kontes rahasia yaitu tentang siapa yang paling mirip dengan Paul. Dan pemenangnya adalah William Campbell. Dan karena William ini yang paling mirip dengan Paul, hanya butuh beberapa penyesuaian aja agar wajahnya itu benar-benar terlihat seperti Paul. Simpelnya William Campbell ini dioperasi plastik tipis-tipis. Setelah itu William diajari bernyanyi, berakting, dan bermain musik seperti Paul. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, The Beatles itu kayak didera rasa bersalah kepada para fansnya karena udah ngebohongin mereka. Akhirnya anggota-anggota yang tersisa ini mulai meninggalkan petunjuk di dalam karya-karya mereka untuk menyampaikan kebenaran kepada para fans. Tidak diketahui sebenarnya dari mana rumor Paul is dead ini berasal. Tapi catatan paling awal yang menyebutkan Paul itu telah meninggal terdapat dalam The Beatles Book Monthly edisi Februari tahun 1967. Yang mana di situ ada salah satu paragraf yang berisi bantahan tentang kematian Paul pada tanggal 7 Januari. Petugas persnya bilang kalau Paul pada saat itu berada di rumah sepanjang hari dan dia juga baru teleponan sama Paul. Mobilnya Paul juga itu masih ada di garasi dengan aman. Nah, nampaknya bantahan di catatan tersebut mampu meredam rumor yang beredar tentang kematian Paul selama beberapa waktu. Tapi 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1969, rumor tersebut muncul kembali. Dan pada awalnya ini cuman sebagai cerita seru-seruan doang di kalangan para mahasiswa. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang menelpon ke stasiun radio populer yaitu WKNR-FM. Ya, kita sebut aja singkatannya pakai bahasa Indonesia. Dia meminta Rusgib untuk memutar lagu-lagu The Beatles yang memiliki pesan-pesan tersembunyi. Dan ya, setelah itu Rusgib bersama dengan para penelpon yang lain itu membicarakan rumor tersebut. Rumor Paul is dead ini secara live di siaran radio tersebut selama 1 jam ke depan. Nah, ada salah satu pendengar radio tersebut yaitu seorang mahasiswa yang bernama Fred Labor. Dia mendapatkan ide dari siaran radio tersebut untuk mereview sebuah album baru dari The Beatles, yaitu album Abbey Road, yang memang baru dirilis pada saat itu. Tapi dia memutuskan untuk mencari lebih dalam tentang rumor tersebut, dan mencari petunjuk apakah rekaman terbaru The Beatles menyimpan petunjuk tentang kematian Paul. Dia menulis apa yang dia temukan dan tulisannya itu diterbitkan di surat kabar universitas. Artikelnya pun dengan cepat dikutip oleh surat kabar lain dan stasiun radio di Amerika dan Inggris,
yang menyebabkan rumor tersebut dengan cepat menyebar luas. Sehingga itu membuat para penggemar menjadi khawatir dan mereka membutuhkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah benar Paul telah mati? Kantor manajemen The Beatles menjadi kewalahan karena mereka dibombardir dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, yang meminta Paul untuk mengkonfirmasi rumor tersebut. Tapi Paul menolak untuk hal itu, karena itu rumor yang sangat-sangat aneh, dan dia percaya kalau rumor tersebut pasti bakal hilang seiring berjalannya waktu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Rumor Paul yang telah meninggal terus-menerus digoreng oleh media, sehingga topik konspirasi ini menjadi topik utama. Sampai pada akhirnya ada sekelompok reporter yang membuat Paul McCartney menjadi marah dan mengusir mereka. Tapi karena reporternya tersebut sempat mengambil beberapa foto Paul yang kurang menarik, akhirnya Paul memanggil mereka kembali dan dia bersedia untuk diwawancara sebagai ganti foto jeleknya itu. Setelah itu Paul menjadi cover majalah yang berjudul Paul is Still With Us. Paul masih bersama dengan kita. Dan untungnya konfirmasi yang tertulis di majalah ini mampu meredam rumor Paul is dead tersebut. Karena semenjak majalah ini diterbitkan, rumor tersebut itu udah hampir punah. Udah mulai tidak diperbincangkan lagi cuy. Cuman ya tetap aja masih ada yang meragukan kalau Paul yang diwawancarai itu adalah Paul yang asli. Kalian percaya atau enggak, yaitu aku kembalikan ke diri kita masing-masing. Anggap aja untuk seru-seruan. Dan sekarang kita akan bahas apa sih petunjuk-petunjuk yang mereka temukan untuk mengindikasi kalau Paul telah meninggal. Sebenarnya ada banyak banget petunjuk-petunjuk yang ditemukan, dan kalau kita bahas semuanya itu bakal panjang banget coy durasi videonya. Jadi aku ambil petunjuk-petunjuk yang populer aja. Petunjuk yang pertama kita akan bahas dari album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nah itulah itu. Cover album yang satu ini adalah petunjuk yang paling mendekati dengan kematian Paul. Kalau kita lihat sekilas memang tidak ada yang janggal. Tapi kalau diperhatikan, cover album ini terlihat seperti menghadiri sebuah acara pemakaman. Petunjuk yang pertama itu ada pada pose anggota The Beatles. Paul menghadap ke arah depan, sedangkan anggota yang lain badannya menghadap ke arah Paul. Ini katanya mengindikasikan kalau anggota The Beatles yang lain itu sedang mengusung jenazahnya Paul. Yang kedua, hanya Paul yang memegang alat musik berwarna hitam, yang mana warna hitam itu juga mengindikasikan kematian. Yang ketiga, kalau kita mirror di tengah-tengah bass drumnya, kita akan menemukan pesan tersembunyi. Kita akan melihat angka 1 dan juga kata one, yang artinya 1. Yang kalau kita gabung, ini adalah angka 11. Dan ini sesuai dengan rumor kematian Paul, yaitu di bulan November. Di bulan 11. Pesan yang berikutnya kita bisa lihat di setelahnya ada angka 9 yang ditulis dengan bilangan Romawi. Yang mana 9 itu adalah tanggal kematiannya. Dan terakhir terdapat tulisan he die, yang artinya dia mati. Dan tentunya pesan-pesan ini memperkuat teori kematian Paul. Keempat, kalau kita lihat susunan bunga yang berwarna kuning itu terlihat seperti bentuk gitar yang kidal, yang mana satu-satunya orang yang kidal di dalam The Beatles hanyalah Paul doang. Dan kalau kita perhatikan lagi, susunan bunga tersebut itu membentuk nama Paul diikuti dengan tanda tanya di belakangnya. Kelima, kalau kita lihat di bagian belakang cover albumnya, entah ini kebetulan atau enggak, coba lihat kemana jari George menunjuk. Dia menunjuk ke baris kalimat yang mengatakan Wednesday morning at 5 o'clock, yang artinya Rabu pagi jam 5. Kalau kita cek di kalender, tanggal 9 bulan 11 tahun 66 itu adalah hari Rabu. Mungkinkah ini kebetulan? Nah, sebelum masuk ke petunjuk berikutnya, kita harus tahu dulu apa itu backmasking. Backmasking itu adalah teknik pemutaran rekaman musik secara terbalik atau di reverse untuk mendapatkan pesan-pesan tersembunyi. Kalian pasti udah sering denger lah ya, kalau ada sebuah lagu yang liriknya begini, terus di reverse liriknya jadi berubah gitu, jadi menyeramkan. Seperti ada pesan-pesan tersembunyinya. Nah, salah satu karya The Beatles yang berjudul Revolution 9, kalau kita putar dengan teknik backmasking, kita akan menemukan pesan-pesan tersembunyi yang berkaitan dengan kematian Paul. Kalau diputar secara normal, liriknya itu adalah number 9. Number 9, number 9, number 9. Number 9. Tapi kalau diputar dengan cara backmasking terbalik, liriknya berubah menjadi seperti ini. Number 9, number 9, number 9, number 9. Dari number 9, liriknya berubah menjadi Turn Me On Dead Man, yang artinya hidupkan aku orang mati. Next kita pindah ke cover album yang diberi nama
Abbey Road. Album ini rilis pada tahun 1969. Albumnya menampilkan The Beatles yang sedang berbaris berjalan dari kiri ke kanan di sebuah zebra cross. Yang katanya cover ini mencerminkan pemakaman juga. Seperti apa maksudnya? Mari kita bahas. Kalau kita lihat orang paling depan yaitu John Lennon yang mengenakan pakaian putih dan rambutnya yang gondrong, itu tampak seperti Jesus. Dan di belakangnya ada Ringo Starr yang mengenakan pakaian serba hitam, yang mengindikasikan kalau dia sedang berkabung di sebuah ritual pemakaman. Kemudian di belakangnya lagi ada Paul yang berpakaian hitam juga, tapi dia tidak menggunakan alas kaki apapun, yang mengindikasikan mayat. Dan dia juga memegang rokok di tangan kanannya, yang mana ini bertentangan dengan Paul yang asli, yang mana dia orangnya kidal. Harusnya megang rokoknya juga tangan kiri gitu. Di belakangnya lagi ada George yang pakaiannya tidak formal seperti anggota-anggota yang lain. Dan itu membuat dia tampak terlihat seperti penggali kuburannya. Jadi lengkap tuh, sosok Tuhannya, terus sosok yang berkabung, terus sosok mayatnya, dan sosok penggali kuburnya. Kemudian di mobil Volkswagen Beetle yang terparkir di latar belakang mereka memiliki plat 28 if, yang mana ini mengindikasikan umur Paul itu adalah 28 kalau dia masih hidup sampai saat itu, sampai album Abbey Road ini rilis. Next ada cover album The Beatles Yesterday and Today, yang mana di situ Paul memangku daging dan di kedua pundaknya ada tubuh boneka bayi tanpa kepala. Yang berdasarkan rumornya juga, kepala Paul itu katanya terpenggal akibat kecelakaan tersebut. Tapi cover album ini direvisi sehingga terbitlah cover yang seperti ini. Sebenarnya album ini tampak baik-baik saja. Tapi kalau kita miringkan albumnya, Paul di situ seolah-olah berada di peti mati. Bahkan ya di cover majalah Paul yang ngebantah itu masih ada juga cuy celahnya. Ketika kita buat seolah-olah covernya itu transparan, sehingga gambar yang di belakangnya itu juga terlihat, fotonya jadi seperti mengindikasikan kalau Paul ini mengalami kecelakaan mobil. Jadi berdasarkan teori-teori yang udah kita bahas tadi, walaupun belum terkonfirmasi, walaupun tidak ada buktinya, apakah kalian percaya atau tidak kalau Paul telah mati dan digantikan dengan orang yang sangat mirip dengannya? Komen di bawah. Dan sebenarnya cuy, beberapa teori-teori yang udah kita bahas itu sebenarnya ada beberapa yang terbantahkan gitu. Ada yang memang teorinya nggak masuk akal, terlalu memaksakan. Ada juga yang menganggap kalau itu hanya kebetulan. Kebetulan aja itu pas banget. Sekian pembahasan kita, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.